Kamar aku kok buruk ini ta? Iya. Iya. Gak deh. Sep. Gak. Ora fokus, nggak fokus wis dadi. Iya nek fokus. Hah? Iya nek fokus. Resik tiba. Iya, nek fokus. Nek fokus ya. Nunggu Ndruwo lewat. Teman-teman, saat ini kita sedang berada di teras bersama dengan rekan kita Mas Wido. Ini adalah orang yang pernah saya angkat ceritanya ya waktu lewat yang pertigaan gini. Apa dok sing nyegat piye? Mbak Kunti jam sekitar jam setengah dua malam. Iku posisinya lih bukannya sing dhisik lehmu cerita kowe arep ning warung ngono dok. Oh, nek kan Ndruwo, Mas. Oh Ndruwo berarti dua kali. Kali. Nah sekarang sing pertama pas Kunti jam Mbak Kunti mulai latihan jam 2. pulang latihan SHTRATE jam 2. Heeh. Jam 2. Iku dhewean apa? Dhewean. Sendirian. Kendel ya. Widok masih muda, pemberani. Iku posisinya piye? Hanya nampak sekilas tok apa jelas banget suwi ngono. Jelas banget sih. Pakaiannya Warnanya putih. tetep putih gak salin-salin ya. Masa orane iki petuk Joko iki salin sing ayu dandan pakai baju biru kayak apa-apa. Kok aja guyu wae dijak ngomong tenanan guyu wae. Rambutnya sepiro? Dawa. Nanti tuh Wajahnya samar. samar ya. Ya wajahnya mirip kok manusia biasa. Duh, mosok wajahnya kelihatan. Iya, untuk separuh ya kadang tuh hilang, kadang kan. Biasanya kan membelakangi atau setidaknya tidak menunjukkan muka lah. Ini kita mukanya kita. Ketok. Nah, itu pas berarti posisi kamu dari atas sana toh, turun ke sini nyampe pertigaan sini depan rumah iki. Itu kamu dari atas Kuntinya udah berdiri di sini apa gimana? Belum, dari atas belum ada. Heeh. Cuma ini pas medun arep menggok iki urung enek wong kon jero. Nek kira wong bab salat kok piye ngono. Oh, berarti kamu udah lewat ke sana. Arep menggok. Tak saya mikirnya gini, dia itu nyegat kamu terus saya ngebayangin lewati piye gitu loh, balik apa bablas. Pas itu kamu jalan kaki apa naik motor? Naik motor. Naik motor. Dewean. Leh, kamu itu dijak masuk YouTube malah isine aduh. Ribuan orang di luar sana pengen masuk YouTube. Urung kapan belum kesampaian. Lah ini dijak masuk YouTube malah isin iki piye? Ya wes kamera tak adepne rono meneh lah. Nah, itu tadi kan tentang Mbak Kun, ya toh. Yang kedua tadi Gendruwo ya. Mbak Mas Gen lah. Mas Gen. Ini bahasa inisialnya untuk Gendruwo Mas Gen. Posisinya piye? Dari rumah. Kamu dari rumah sana mau ke Toko. Mau ke toko, nggone Mbok Ti. Waktunya sekitar Masih sore. Setengah jam 9 sampai setengah 10. Nah, kalau untuk yang Mas Gen, ini kamu ketemunya gimana kan dari rumah kamu sana, bawa motor kan otomatis? Dari rumah. Nyampe pertigaan sini juga. Udah menggok, udah. Udah belok ke atas. Belok. Itu tiba-tiba motor tarik. Maksudnya ditarik, kerasa ditarik atau hanya jalannya berat gitu aja? Terus aku merunding. Terus Panas. bagian tubuh bagian belakang panas. Panas. Terus kamu nengok ke belakang gitu. Lah yang kamu lihat pertama kali pas nengok ke belakang Ada bayangan hitam tok. gede. Berarti cuma bayangan hitam ngono ya? Bayangan hitam tapi kalau bau-baunya beda alam. Bau nggak enak. Baunya beda. Kan dulu belum ada, ini kan lampunya belum dikasih. Iya.
Jadi gini teman-teman, lampu depan ini masangnya baru sekitar seminggu ya Dok ya. Semingguan ini. Dulu itu belum ada lampu, jadi gelap banget kalau masuk ke rumah sini. Jadi kalau saya pulang itu setiap jam 9, jam 10 itu sendirian, sepi terus lewat sini. Tapi alhamdulillah mereka semua teman saya, jadi nggak ganggu. Tapi kayaknya sama satu orang ini kok musuhan, selalu menampakkan diri. Lah selain Kunti sama genderuwo, yes, tak lanjut lagi, tak rampung nih dhisik ya. Genderuwo itu tadi pas kamu nengok ke belakang kan kelihatan bayangan hitam besar. Setelah itu yang kamu lakukan apa? Ngegas motor apa gimana gitu loh? Mas apa mengurangi persnelan. Mbok kurangi terus mbok gas. Gaspol Jalan. tak gas sih cek ngono Mas. Berat ya, abot melakuni motor. Ketoke cek koyo digone. Masih digandulin. Tapi ya aku maca anu pokoknya ya sing Maca apa? Yasin tekan rampung. kata Allah. Ya sing menyebut nama Allah. Heeh. Terus Oke ini daunnya terus wangi, ganti wangi. ganti wangi. Namanya bunyi di Wangi. pengap. Ya. Suasana ini pengap. Yes, kayak gitulah. Jadi gini ya teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah punya pengalaman bertemu atau didekati dengan makhluk halus seperti itu, hawanya atau auranya ini udah beda banget. Seperti pengap, menekan, pokoknya bikin kita nggak nyaman banget. Itu adalah aura yang ditimbulkan ketika kita bergesekan dengan Alam lain. dengan energi mereka. Beda lagi dengan kalau kita lebih siap, kita lebih tenang, otomatis energi kita akan lebih kuat. Nah, selain pengalaman yang dua itu tadi, ada pengalaman lagi nggak? Belum ya? Belum. Berarti menginginkan. Oke. Kalau tidak sama belum kan beda jauh. Dia tadi bilangnya belum, berarti kan masih menginginkan lagi. Oke. Siap. Malu dimasukin YouTube ini gimana? Oke teman-teman, kita ke depan, saya tunjukin. Ayo Dok, ndelok titik Dok. Iki sendalmu ya? Masa aku nganggo sendal bojoku cewek iki ya? Lucu. Oke, kita jalan ke depan nih kan teman-teman. Sekarang kan lampunya udah banyak toh. Ini masangnya baru sekitar seminggu yang lalu. Gak lah. Nah, ini kan pertigaan. Ini dari rumah saya. Ting. Ini arah rumahnya Widok. Kemudian ke atas sana pertigaan. Iya, Dok. Titik ning ndi? Titik lho. Dari sini ditunjuk. Pohon, oh pohon yang itu. Dari sini nyampe sini ditarik-tarik ke belakang, jadi motor berat jalannya gitu ya. Sekali lagi teman-teman bayangin, ini kan banyak pohon toh. Oh, ini full pohon. Bayangin aja kalau tanpa lampu ini gelap banget. Yang ada penerangan satu-satunya adalah penerangan lampu motor kita. Jadi seperti inilah suasana di kampung. Saya tinggal di Ngawi, tepatnya di titik kilometer mbuh ora tak duduh nih. Dok, kowe kan wis dadi warga Satrate to. Wis pernah mbok jajal prong ilmune? Ya yang bersinggungan dengan makhluk gaib. Biasanya kan warga Anyar diwajibkan untuk mengetes ilmunya toh. Urung. Ndang jajal saiki ya. Nang pojokan mburi. Dijaga. Gak gelem. Gak gelem. Ono geblak sapa sing nampani? Sing geblak aku sing nampani, angger aku ning mburimu nek aku adoh ya ora iso nampani. Lucu. Mas Wido. Yes ya teman-teman. Konten gabut ini saya akhiri cukup sekian. Itu tadi cerita langsung dari narasumber Mas Wido yang mengalami pengalaman horor saat lewat depan rumah saya sini.
Sebenarnya kalau cerita kayak gini banyak banget teman-teman. Kalau kita mau mencari narasumbernya, hanya saja saya sendiri terkadang mau mengangkat cerita kayak gini, saya pribadi males. Karena apa ya, cerita horor yang menyangkut penampakan kayak gini kayaknya itu udah biasa gitu loh, nggak ada tantangannya, receh banget ya. Karena memang mereka ini ya makhluk halus receh, seperti Mbak Kun, Mas Gen, makhluk-makhluk yang menunjukkan diri, masih suka pamer kepada manusia. Ini adalah boleh dibilang bocah-bocah yang masih mencari jati diri, kayak Sworopo kayak. Hampir semua teman saya pernah mengalami kejadian-kejadian kayak gini ya, ketemu dengan makhluk gaib. Ada yang ketemu cuma tangan tok, ada yang ketemu cuma kepala terbang, kemudian ada yang dipanggil-panggil, jadi sosoknya itu dari kejauhan melambaikan tangan, memanggil, minta dia mendekat. Tapi semua itu kan kejadiannya cuma singkat. Kalau saya minta bercerita ke video saya, kayaknya singkat banget gitu loh. Ya contohnya seperti ini tadi, ceritanya Wido ini tadi kan sebenarnya singkat, cuman hanya saja saya akalin, saya jalan ke depan, balik lagi ke sini, akhirnya jadi panjang. Sekarang aja udah durasinya udah berapa ini? Udah 12 menit. Kalau kita ambil intinya tok, paling nggak ada 5 menit toh. Belum lagi ya ketika narasumber ini nggak bisa bercerita, jadi cerita yang seharusnya menarik, alurnya jelas, menjadi berantakan dan singkat sehingga kurang menarik. Itulah yang terjadi kepada narasumber di kampung. Beda lagi dengan narasumbernya para channel-channel besar, itu kan udah pengalaman atau dipengalamankan ke saya, nggak tahu kok ceritanya rentetannya enak banget gitu. Dan kenapa saya jarang sekali mengangkat pengalaman saya pribadi, karena kayaknya lucu banget tuh, saya yang ngalamin kemudian saya ceritanya ke channel saya sendiri, kayak mengada-ada gitu loh. Karena itulah saya lebih seneng menyajikan cerita-cerita dari orang lain daripada cerita saya sendiri. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman. Cukup sekian, bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.